Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, aku Nurikma Masaratu Maslaha, nomor absen 23 dari Bappekom 2 Palembang. Aku lagi nih guys dengan aku. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang lebih seru dari yang kemarin pastinya. Kita mau podcast lagi nih. Kita mau bahas apa sih? Di sini aku juga ditemani sama temanku sebagai moderator, Mbak Oki. Mungkin Mbak Oki bisa menyapa teman-teman dulu ya. Hai semuanya, balik lagi bareng aku sama Zera. Nah, bener banget nih Zer, kita hari ini ada podcast lagi ngebahas tentang yang lebih seru, yang lebih mungkin impactful untuk lingkungan kita, yang mana sekarang kita sebagai CPNS angkatan ketiga tahun 2025 di Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi hari ini mungkin kita akan ngebahas sekitaran tentang kontribusi yang apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih baik lagi gitu. Nah, sebenarnya apa yang kita bisa lakukan itu nggak jauh beda dengan apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita juga. Jadi itu berkaitan gitu, Zer. Nah, mungkin kita perlu kenalan lagi nih, Zer, sama teman-teman kita hari ini. Gitu. Kita boleh absen dulu kali ya, Zer, ya. Nah, aku mau mulai dari Mas Noris dulu nih. Mas Noris, say hi dong. Kabarnya apa nih hari ini? Kabarnya apa nih hari ini? Halo. Oke, Mas Nur agak cuek ya, nggak apa-apa, atur. Oke, selanjutnya, hai juga Mas Nori. Selanjutnya, aku mau sapa-sapa. Ada Mbak Popi. Hai Mbak Popi. Apa Halo, kabarnya Mbak Popi? selamat siang semuanya. Alhamdulillah kabarnya baik. Semoga semuanya juga dalam keadaan yang bahagia. Selanjutnya. Oke deh. Selanjutnya, hai Hai Mas Mbak Pras. Vivi, hai Mbak Zira. Oke deh. Kamu dong, Zer, coba sapa-sapa rekan-rekan kita yang lainnya, Zer. Boleh banget. Ini ada siapa lagi yang belum kita sapa? Oh, ada Mbak Rahel. Mbak Rahel, Halo, say hi dong. halo. Halo, halo. Halo Mbak Rahel. Terus kita ganti yang cowok terakhir nih, paling terakhir ada Mas Dani. Mas Dani, say hi dong. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi udah sore ya Oh, ini udah sore ya. kebetulan. Oke, oke. Tetap semangat ya. Oke, kita hari ini podcastnya seru nih. Judulnya apa sih? Bentar. Judulnya adalah What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Ya, ya, kita tahu kita seorang yang berarti kita harus strong, kuat bro. Oke. Terus sebagai insan PU ini kita kan sebagai ASN, di mana pasti kita punya sifat nasionalisme yang sangat tinggi. Apalagi dulu waktu sebelum masuk PU itu kan ada tes apa sih namanya tes wawasan kebangsaan. Pastinya kita punya wawasan kebangsaan yang sangat luas, bukan? Ya bener nggak Mbak Oki? Gimana wawasan kebangsaannya? Bener banget, Zera. Karena kan sebelum kita masuk ke sini, kita dites dulu nih tentang wawasan kebangsaan kita ya, gitu. Jadi saat kita masuk ke sini, seharusnya memang kita sudah memiliki nilai cinta tanah air dan nilai Pancasila juga. Dan selain daripada itu, kita juga dites kan tentang integritas kita gitu. Jadi nih semua yang hadir di Zoom kali ini integritasnya insya Allah 4 ya. Atau mungkin ada yang 6 mungkin. Oh enggak dong ya. Maksimalnya aja 5 ya kan. Oke. Nah mungkin kita udah bisa mulai nanya-nanya nih Zer sama mereka terkait mungkin apa sih dari nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai lainnya yang sekiranya bisa kita kontribusikan di lingkungan PU agar membuat PU lebih baik lagi gitu. Nah, mungkin aku mau nanya-nanya dulu nih
ke Mas Pras gitu kan, waktu kita di awal-awal sebelum masuk CPNS nih mungkin Mas Pras juga udah banyak belajar dan menggali-gali informasi tentang nilai cinta tanah air. Nah, menurut Mas Pras, apa sih sebenarnya cinta tanah air itu dan gimana sih korelasinya yang kita bisa terapkan di lingkungan kerjaan kita, Mas Pras? Oke Mbak Oki, kalau menurut aku sih ini ya cinta tanah air itu nggak harus dari hal-hal yang gede, kita harus mengeluarkan banyak biaya juga. Menurut aku bisa dari hal-hal kecil dulu, misalkan kita menjaga kebersihan, itu kan wujud dari kita mencintai tanah air kita secara fisik. Nah, contoh kecilnya di PU sendiri ya mungkin ya, aku banyak ngelihat kadang ada teman-teman itu pada setelah makan itu nggak diberesin. Itu kan termasuk kayak mengotori area kerja sendiri dan kayaknya kalau ini diberesin akan jadi lebih indah, lebih baik gitu. Dan itu kan salah satu wujud cinta tanah air, kita membereskan area kerja kita sendiri, menjaga di meja kita, di lingkungan sekitar kita juga bisa ya. Terus ada hal kecil lain sih yang mungkin orang-orang udah mulai banyak yang menerapkan sih sekarang aku lihat ya, yaitu mencintai produk dalam negeri. Sekarang kan banyak nih produk-produk lokal yang bagus-bagus ya kualitasnya ya udah nggak kalah sama produk-produk impor gitu kan. Ada juga sih aku pakai produk beberapa banyak yang lokal sekarang karena memang dengan cara itu kita bisa mencintai Indonesia lebih baik lagi kan. Dan nanti kalau ada yang lihat aku pakai seragam PU nih, aku pakai tasku mereknya lokal gitu kan. Jadi oh ternyata Kementerian PU mereka cinta sama ini ya produk Indonesia ya kayak gitu Mbak Ki, Mbak Zira. Coba mungkin ada ini sih teman-teman mau ada saran lain aku harus gimana ke depannya sebagai insan PU gitu barangkali. Mau nambahin dong. Aku setuju banget tadi kalau misalkan eh, teman-teman tuh masih ada yang belum ngeberesin kalau misalkan habis kerja. Nah, itu tuh sebenarnya didukung juga di lingkungan kita, terutama di PU itu kita tempat sampahnya udah ada 3 jenis loh. Udah ada sampah organik, terus anorganik, sama satunya itu kalau nggak salah residu. Nah, dari situ kita udah bisa memilah-milah sampah. Itu tuh merupakan salah satu wujud dari cinta tanah air, terutama terhadap lingkungan. Jadi kita harus bangga dong sebagai insan PU udah disediakan tempat sampah yang berbeda kayak gitu, ya nggak teman-teman? Bener banget sih yang disampaikan oleh Mbak Zera sama Mas Pras. Dan ini aku mau nambahin juga sedikit aja bahwa cinta tanah air itu kan erat juga kaitannya dengan kita menjaga lingkungan kita, menjaga negara kita gitu kan, kebersihan dan segala macam. Tapi nih yang sering lupa itu karena mungkin anggaran kertas kita mungkin banyak ya. Jadi kadang suka boros sama kertas. Jadi kalau bisa tuh kita mulai melakukan gerakan kecil yang kayak gitu untuk seperti berusaha untuk mencintai lingkungan kita dengan mulai mengurangi penggunaan kertas gitu. Jadi apa yang bisa didigitalkan, didigitalkan. Dan kalau misalnya saya belakang masih kosong, bisa di print lagi mungkin untuk catatan-catatan pribadi gitu ya. Karena ya meskipun anggarannya ada, tapi alangkah lebih baiknya tuh penghematan tetap dilakukan. Apalagi sekarang lagi efisiensi, bener nggak tuh? Nah, mungkin untuk teman-teman lain, ada yang mau disampaikan lagi, ada yang mau ditambahkan, atau kita bisa lanjut nih, Zar, ke pembahasan selanjutnya. Oke, kalau nggak ada mungkin kita bisa move ke topik selanjutnya kali ya. Tadi kan kita udah cinta nih ke tanah air. Pastinya kalau kita cinta itu tuh pasti kita sadar dong gimana cara melakukannya. Maksudnya sadar terhadap bangsa dan negara. Gitu nggak sih? Iya. Maksudnya ya kita sadar akan berbangsa dan bernegara sih kalau Kayak sadar berbangsa dan bernegara ini diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari, mungkin ada yang bisa berpendapat atau ditunjuk aja nih. Ayo teman-teman, siapa yang mau Kalau gitu mengajukan aku mau pendapat? nambahin pendapat boleh nggak? Boleh banget. Nggak boleh. Yuk, yuk, yuk. Oke, jadi menurutku emang sadar berbangsa dan bernegara itu sangat-sangat diperlukan ya, apalagi kita sebagai CPNS yang nantinya jadi ASN, yang mana itu nanti kita jadi teladan bagi masyarakat yang lain gitu, kita jadi sorotan. Nah, untungnya kita di Kementerian PU ini emang dari PU-nya sudah menyadari kenapa berbangsa dan bernegara itu penting. Salah satunya tuh
bisa kita lihat waktu tiap bulannya di setiap hari Selasa, minggu pertama ya, bener ya? Ah, ya. Itu kita disuruh untuk menggunakan baju adat dari berbagai daerah, pastinya nggak cuma daerah tertentu aja. Kenapa ini bisa masuk ke kesadaran berbangsa dan bernegara? Karena Indonesia kan tuh negara yang majemuk, yang mana punya banyak jenis kebudayaan. Dengan kita yang pakai baju-baju adat itu, tentunya kita juga ikut melestarikan kebudayaan itu sendiri gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan. Nah, bener banget Pop gitu. Kalau seandainya memang lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum itu sangat mendukung dan memberikan wadah untuk kita sebagai masyarakat Indonesia mengekspresikan tentang budaya kita masing-masing gitu. Nah, itu momennya pas banget di Selasa utama di setiap bulannya gitu. Nah, memang kalau seandainya kita ngebahas tentang apa budaya itu juga nggak akan lepas dengan eh, ideologi dari negara kita sendiri gitu. Nah, aku penasaran nih tentang pendapat Mas Noris, gimana sih sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia itu ya setia terhadap Pancasila sebagai ideologi negara kita. Karena kan memang makin ke sini makin sulit ya kita membendung informasi gitu. Pasti akan banyak ideologi-ideologi yang terpapar oleh generasi-generasi kita Gimana Mas gitu. Noris? Terima kasih Mbak Oki. Mungkin kalau kita bicara tentang setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, saya dari pemahaman saya itu mungkin bagaimana cara kita mengimplementasikan Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Misal saya ambil contoh bagaimana cara pengimplementasiannya di Pancasila di sila keempat yang berkaitan tentang musyawarah dan mufakat. Musyawarah itu kan sederhana ya sebenarnya. Kita duduk bersama, kemudian mendengarkan dan menghargai setiap pendapat bukan sekedar memaksakan kehendak kita sendiri. Contohnya di lingkungan kerja. Misalnya saat rapat, saya itu sering kebagian menjadi notulis. Sekilas mungkin ini kelihatan sepele, tapi justru disitulah letak pentingnya. Dengan mencatat, semua pendapat bisa terekam, tidak ada yang terlewat sehingga keputusan bisa diambil dengan adil. Musyawarah itu bukan soal siapa yang paling banyak bicara, tapi bagaimana setiap suara bisa dihargai. Dengan mencatat dan memperhatikan semua pendapat, kita itu sedang menjalankan Pancasila dalam tindakan nyata. Itulah cara sederhana saya sebagai CPNS untuk terus setia pada Pancasila dan menjaga nilai musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Mbak Uki. Wah, Nggak gila. keren banget sih Mas Noris, luasan banget. Mas Noris pasti sering baca buku ya. Aku penasaran banget sih sumber-sumber mana aja yang Mas Noris pakai untuk menyampaikan ide-ide seperti ini luar biasa banget. Nah, bener banget tuh Mas Noris bahwa seandainya peran kita berkontribusi itu juga merupakan nilai-nilai dari ideologi kita kan agar kita tuh tidak apatis ya kan, terus ikut serta dalam menyampaikan opini-opini kita. Nah, menurut kamu Aku setuju banget sih apa yang dikatakan sama Mas Noris. Itu kan realitanya di ruang rapat ya mungkin. Kira-kira ada nggak sih Mas Noris? Kira-kira ya. Kira-kira ada nggak sih Mas Noris contoh apa tadi setia pada Pancasila searah mufakat gitu di ruang rapat. Kira-kira ada nggak sih selain itu? Penasaran aja sih aku sama jawaban Mas Noris. Oh ya. Iya, setuju banget sih aku sama jawaban Mas Noris dan tanggapan Mbak Oki. Kalau misalkan kita itu misal memutuskan sesuatu harus dengan musyawarah dan mufakat. Nah, selain itu kalau terhadap bangsa dan negara nih, kita pasti harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau bisa dibilang kita itu harus rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Tujuannya apa ya?
tujuannya untuk membentuk pribadi yang lebih baik ataupun membentuk negara ini menjadi lebih baik karena ketika kita bekerja bersama-sama pastinya nanti semuanya akan terasa lebih mudah gitu kan. Aku penasaran nih kira-kira dari Mbak Rahel ada nggak sih apa namanya kejadian-kejadian bukan kejadian sih perilaku-perilaku terkait rela berkorban untuk bangsa dan negara kayak gitu. Oke, Mbak Zera, bener banget nih. Sebenarnya kan rela berkorban untuk bangsa dan negara itu eh, erat banget ya kaitannya dengan bela negara dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Contohnya kayak yang tadi udah Mbak sebutkan, kita itu harus mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah, kebetulan banget, pasti kita nih sebagai insan PU udah pernah nih sekali atau minimal sekali lah selama kita bekerja di sini kita pasti udah ngerasain yang namanya lembur pulang malam gak tepat sesuai dengan waktunya dan menurut aku itu salah satu contoh dari mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi karena kenapa karena kita rela untuk mengorbankan waktu kita tenaga kita dan juga pikiran kita di luar waktu yang mungkin sebenarnya itu udah waktu istirahat kita. Jadi kita rela nih misalnya lembur untuk mengerjakan sebuah tugas yang memang harus diselesaikan hari itu atau memang urgent dan tugas-tugas kita itu biasanya kan berkaitan mungkin dengan kalau Mbak Zera nih berkaitan nih dengan sungai dan pantai. Mungkin ada hal yang urgent gitu di suatu daerah yang memang harus diselesaikan malam itu atau besok paginya. Jadi itu salah satu contoh yang konkret banget ya untuk kita insan PU. Jadi kita beberapa kali sering lembur dan juga mengorbankan waktu dan tenaga kita. Selain itu mungkin ada beberapa dari kita juga nih yang rela mengeluarkan hartanya atau misalnya barang pribadi karena kita kan tahu ya kita sekarang ini belum mendapatkan komputer ya di kantor kita. Jadi kita menggunakan perangkat pribadi kita masing-masing untuk kerja dan itu menurut aku salah satu contoh dari rela berkorban dengan menggunakan barang pribadi kita untuk digunakan bekerja. Padahal mungkin seharusnya kita bisa mendapatkan komputer pribadi atau disediakan dari kantor gitu ya. Itu Mbak Zera. Iya, waduh insan PU ini sungguh sangat berjiwa besar ya. Iya Udah benar mau banget. lembur, terus eh, bisa pakai barang pribadi juga. Ya, Mbak Rahel, sabar aja kita nunggu pengadaan selanjutnya ya. Benar-benar. Oke, gimana nih Mbak Oki ada tanggapan? Setuju banget sih sama Mbak Rahel. Intinya dalam bahasa pepatahnya tuh pepatah Prancis ya, maksudnya jangan hitung-hitungan ya. Jadi udahlah pakai aja. Benar-benar. Yang penting outputnya ya nggak sih Mbak Rahel. Yang namanya juga kerja jadi abdi negara ya nggak sih. Apa yang bisa Iya, dikorbankan iya. dikorbankan. Benar. Kan Nah, selagi untuk kepentingan umum kenapa enggak ya teman-teman ya? betul, betul banget, betul banget. Nah, benar banget. Sebenarnya hal-hal yang dilakukan Mbak Rahel itu tadi eh, pasti ada apa ya? Bisa kita latih sebenarnya mental-mental seperti itu gitu kan. Gimana sih cara apa yang harus kita lakukan awal-awal agar akhirnya kita bisa punya mindset untuk eh, rela berkorban dan berjiwa besar demi kepentingan umum gitu. Nah, begitu juga dengan yang namanya bela negara. Pasti ada hal-hal kecil mungkin yang bisa kita tanamkan sejak sekarang ya. Sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk mulai menanamkan eh, jiwa bela negara. Nah, menurut Mas Dani ini ya, gimana sih Mas Dani cara kita memupuk rasa-rasa bela negara dan apa sih yang bisa kita lakukan di lingkungan masyarakat, baik itu secara umum maupun di lingkungan kerja kita sendiri di Baik, suara saya terdengar. Oh, terdengar Mas Dani. Baik, terima kasih. Eh, seperti yang sudah dikatakan oleh rekan-rekan yang lain ya. Kalau kita itu bela negara itu banyak, baik itu dari hal kecil maupun hal yang besar ya. Tapi tentunya untuk melaksanakan bela negara itu kita perlu kemampuan awal ya. Kemampuan awal ini hubungannya erat dengan fisik dan mental. Nah, kita harus memiliki fisik yang prima ya. Kemudian memiliki kecerdasan emosional, spiritual dan intelijensia tentunya.
Nah, untuk hal ini, salah satu contohnya saja yang kecil yaitu kita harus gemar berolahraga. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu fit ya, sehat, bisa melaksanakan tugas dari kantor ya. Kemudian tadi yang seperti yang dikatakan Mbak Rahel, ada kalanya kita perlu pulang lebih apa namanya lebih malam dari biasanya misalnya ya, di luar jam kerja. Nah, itu kan membutuhkan fisik yang kuat juga ya. Nah, oleh karena itu kita harus melatih diri kita mungkin dengan cara kita pakai kendaraan umum, kemudian kita jalan kaki dari halte ataupun kita bisa olahraga kecil-kecilan, lari pagi-pagi atau jalan atau misalnya di sini kan di kantor juga ada ruang fitness ya, bisa digunakan gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk kita bisa melatih fisik kita supaya kita fit. Kemudian jika menyangkut mengenai mental ya, mungkin atau kecerdasan lah ya. Kita perlu juga belajar hal baru ya. Tentunya salah satu contohnya seperti saya. Saya backgroundnya itu dari orang pendidikan ya, SPD gelar saya. Kemudian pendidikannya pun pendidikan teknik elektro. Sedangkan saat ini saya ditempatkan di Direktorat Sungai dan Pantai. Itu sangat jauh berbeda sekali dari background pendidikan saya. Nah, itu membutuhkan saya butuh gitu kan belajar hal-hal baru supaya saya bisa berkontribusi lebih dalam pekerjaan saya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, Bu Oki. Iya, benar banget sih, Mas Dani, bahwa untuk bagaimana cara kita membela negara itu kan banyak cara ya. Salah satunya bisa berkontribusi di lingkungan pekerjaan kita. Ya, caranya bisa banyak meskipun pendidikan Mas Ramdhani tadi adalah sarjana pendidikan gitu ya. Tapi kan pasti banyak-banyak sumber di luar sana yang bisa Mas Ramdhani gunakan untuk sebagai metode pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan eh, agar lebih profesional lagi di Betul, tempat Bu kerja Oki. gitu. Nah, menurut Mbak Zera gimana nih Mbak Zera? Ya, setuju banget sih pastinya apa sama yang dikatakan Mas Dani tadi. Kita itu harus rajin-rajin nge-gym biar bisa membela negara, harus meningkatkan physical fitness kita, kayak gitu sih. Nah, mungkin karena ini waktunya kayak udah cukup panjang kita bertalking-talking dan bercuap-cuap dan waktunya kita udah nggak punya banyak waktu lagi. Sebenarnya masih ada, cuman ya kita harus membagi waktu itu secara baik. Jadi mungkin kita cukupkan saja sampai saat ini. Mungkin aku mau resume dulu kali ya dari apa yang sudah dikatakan teman-teman tadi. Aku setuju semua sama yang dikatakan teman-teman tadi terkait bela negara, yaitu cinta ke air, kayak tadi ngapain ya, pakai produk lokal itu penting banget untuk meningkatkan pendapatan per kapita negara ya. Jadi itu adalah salah satu hal yang sangat bagus. Kemudian ada juga sadar berbangsa dan bernegara dengan contohnya kita yang udah diterapin di PU yaitu pakai baju adat tiap sebulan sekali. Terus tadi apa yang dikatakan Mas Noris itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut ke Mbak Oki ya. Iya, benar banget sih Mbak Zara. Intinya tuh dari diskusi kita kali ini, kita tahu bahwa sebenarnya agar menjadi CPNS yang dapat berkontribusi lebih baik lagi buat Kementerian PU, itu adalah kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu sih. Yang pastinya kita mendisiplinkan diri kita, kemudian dari lingkungan terkecil kita dulu, di keluarga, di rumah mungkin, kemudian baru deh kita bawa ke masyarakat. Setelah itu lebih jauhnya lagi baru kita bisa terapkan di Kementerian Kerjaan Umum. Ya dari hal kecil lah, dari mulai hemat hemat listrik ya di air. Jadi air tuh di kantor jangan dibuang-buang sembarangan. Penggunaan ATK-nya harus lebih diperhatikan lagi gitu. Jadi sebenarnya eh, hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin itu aja sih Mbak Zara dari aku. Oke, jadi intinya mungkin cukup kalian Mbak Zara diskusi kita pada hari ini karena mungkin eh, kita menyiapkan diskusi-diskusi lainnya lagi nih di next podcast gitu. Bener nggak Mbak Zara?
Betul banget, pasti akan ada cerita-cerita yang lebih panas dan lebih Lagi menarik lagi di podcast lanjut. selanjutnya. Jadi aku sama Zara pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bye-bye. semuanya. Ngomong Bob, selamat bertempat, tetap bersikap.